Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membahas tentang soal SKB untuk PKN dan IPS. Tapi ini materinya khusus tentang Pancasila dan benua-benua di dunia. Ini ada beberapa tentang atau sebagian besar untuk IPS-nya ini terkait dia dengan Asia ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Pancasila dilaksanakan untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Sumber tertib hukum, B. Dasar negara, C. Cita-cita negara, D. Falsafah negara. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dasar negara, di mana dasar negara itu berarti Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan sebagai dasar pengelolaan pemerintah atau mengatur penyelenggaraan negara. Dan di sini juga disebut juga sebagai falsafah atau ideologi negara. Jadi di sini di optionnya kan ada falsafah negara juga, tapi kan ada option yang lebih tepat yaitu di dasar negara ya. Jadi kalau ada soal semodel seperti ini, apabila ada dasar dan falsafah itu berarti yang kita pilih yang dasar negaranya ya. Oke, kita beralih ke nomor 2. Dilihat dari fungsinya, Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Falsafah bangsa. Oke, jadi ini masih masih jawabannya adalah dasar negara. Oke, jadi tadi kan di nomor satu udah saya jelaskan tentang dasar negara. Sekarang kita beralih ke Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, dan tata nilai norma etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Kemudian di sini ada perjanjian luhur. Jadi perjanjian luhur bangsa itu merupakan kesepakatan para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Untuk falsafah bangsa karena sama pengertiannya dengan dasar negara jadi tidak perlu dijelaskan lagi ya. Oke, untuk nomor 3, Pancasila merupakan Weltanschauung memiliki pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Falsafah bangsa. Oke, jadi ini jawabannya adalah pandangan hidup bangsa. Di sini Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Pancasila juga sering disebut way of life dan berikutnya ini karena saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris jadi saya membacakan artinya saja. Jadi ini untuk pandangan hidup itu bisa juga dipakai untuk pandangan dunia, kemudian pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Ya, jadi ini untuk Pancasila ya. Kita beralih ke nomor 4. Sebagai jiwa bangsa, maka nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak A. Perang kemerdekaan, B. Proklamasi kemerdekaan, C. Masa kebangkitan nasional, D. Bangsa Indonesia ada. Jadi ini yang tepat adalah Pancasila itu sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. Jadi di sini diperkuat. Jadi menurut Profesor Mr. A.G. Fringgodigo, dalam tulisan beliau yang berjudul Sekitar Pancasila, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila. Adapun Pancasila sendiri telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Kita beralih ke nomor 5. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat dan nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi keramah tamahan dan sopan santun. Hal tersebut merupakan salah satu bukti perwujudan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Kepribadian bangsa. Jadi ini jawabannya adalah yang D, yaitu kepribadian bangsa. Jadi kepribadian bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Jadi ciri khas kita di sini yaitu ada namanya adat istiadat dan nilai kesopanan yang kita terapkan di bangsa Indonesia ini. Jadi hal-hal ini merupakan kepribadian bangsa kita dan bisa dikatakan sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri, ya. Oke, kita beralih ke nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut memelihara ketertiban dunia. Oke, jadi ini yang bukan. Jadi yang bukan itu adalah yang A, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi ini untuk tujuan negara Indonesia itu biasanya terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 itu berada di alinea keempat, ya. Jadi teman-teman bisa mengecek tujuan dari negara Indonesia yang ada di Undang-Undang 1945 yang di alinea keempat, ya. Oke, kita beralih ke nomor 7. Istilah Pancasila pertama kali muncul dalam sidang BPUPKI pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 10 Juli 1945, D. 18 Agustus 1945. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu 1 Juni 1945. Jadi Pancasila ini dimunculkan atau pertama kali disebutkan oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 di mana berbunyi kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan dan kesejahteraan dan ketuhanan, ya. Kita beralih ke nomor 8. Tokoh yang mencetuskan nama Pancasila dalam sidang BUPPKI adalah A. Mr. Muhammad Yamin, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Mr. Soepomo. Oke, jadi ini sudah jelas jawabannya, yaitu adalah C, yang IR Soekarno, ya, Insinyur Soekarno. Oke, jadi ini Pancasila oleh Soekarno itu ini sama dengan yang tadi, yang dimana isinya juga sama tadi yang saya bacakan di nomor 7-nya. Kemudian di sini ada Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin itu pada tanggal 29 Mei 1945 yang disebut dengan 5 dasar, di mana 5 dasar itu berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian di sini untuk Soepomo itu pada tanggal 31 Mei 1945 yang dimana berbunyi yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sedangkan untuk Muhammad Hatta ini ya ini hanya sekedar apa namanya nanti pendamping untuk yang untuk sidang BPUPKI ini, ya. Jadi tidak ada yang mencetuskan atau Muhammad Hatta ini tidak ada memunculkan ide istilahnya untuk menentukan pilar atau sila-sila dalam Pancasila. Oke, kita beralih ke nomor 9. Rumusan Pancasila yang benar dan sah terdapat dalam A. Piagam Jakarta, B. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, C. Risalah Sidang BUPKI, yang D adalah Risalah Sidang DPR GR. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B. Jadi kenapa yang B Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat? Ya karena ini udah benar dan sah dan sekarang kita udah pakai. Jadi di sini di Piagam Jakarta itu juga udah ada beberapa silanya juga, tapi di sini ada apa namanya perbedaannya, yaitu di sini untuk Piagam Jakarta itu untuk sila pertamanya itu dia berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian untuk pembukaan Undang-Undang 1945 ini tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Piagam Jakarta itu sila kesatunya itu diubah karena ada beberapa istilahnya perbedaan pendapat, jadi diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita beralih ke nomor 10. Sikap saling menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah merupakan pencerminan Pancasila, terutama sila ke A2, B3, C4, D5. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu sila keempat. Oke, jadi di sini ada beberapa
tentang nilai luhur yang berada di sila keempat, yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, yaitu tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Dan ada beberapa lain juga tentang nilai yang terkandung di sila keempat ini ya, tapi saya hanya mencantumkan tiga ya. Kita beralih ke nomor 11. Contoh sikap positif terhadap sila persatuan Indonesia adalah A. Menjaga nama baik bangsa dan negara. B. Membela kebenaran dan keadilan. C. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang D. Tidak melakukan tindakan diskriminatif atau bersifat membeda-bedakan. Oke, jadi ini yang tepat adalah yang C, yaitu menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Di mana untuk sila ketiga ini ada nilai luhurnya yang bisa kita petik. Jadi yang pertama adalah menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa serta nasionalisme. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang tiga adalah mengembangkan rasa kebanggaan, keberkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Oke, jadi kita beralih ke nomor 12. Rakyat Indonesia pada masa kinilah yang menuai hasil jerih payah para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara, tidak perlu susah-susah memeras otak, mengadakan sidang dan melakukan lobby. Pancasila sudah tersusun dengan sempurna. Yang harus dilakukan rakyat saat ini adalah menghargai pengorbanan para perumus Pancasila dengan A. Membacakan Pancasila di setiap upacara bendera. D. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada setiap kesempatan. D. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang C, menghafalkan setiap sila-sila Pancasila. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang D, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk nomor 12 saya rasa ini sudah jelas. Kita berpindah ke nomor 13. Pancasila sebagai ideologi negara tidak cukup hanya untuk dihafalkan sila-silanya, tetapi yang terpenting harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di bawah ini yang bukan pengalaman sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. B. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. C. Berani membela kebenaran dan keadilan. D. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, saya rasa itu juga udah jelas. Kita beralih ke nomor 14. Kamu tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik. Kamu menyampaikan aspirasimu dalam opini sebuah media massa. Perbuatanmu selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Bekerja keras. B. Mengedepankan toleransi. C. Memberikan pertolongan tanpa pamrih. D. Mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang dia mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab. Jadi ketika kita istilahnya mengalami permasalahan seperti ini, yaitu rencana pemerintah menaikkan harga tarif dan listrik. Jadi ketika kita tidak sependapat atau apapun itu, ya sebaiknya kita menyampaikannya, itu berupa opini atau apapun itu di media massa. Jadi ini tapi istilahnya kalau kita membuat opini itu ya harus berdasarkan tanggung jawab juga ya. Mungkin ada bukti-bukti atau segala macam. Tapi namanya juga opini ya bisa diterima dan tidaknya. Yang terpenting adalah ketika kita membuat opini, kita harus berani bertanggung jawab tentang opini yang kita sudah sampaikan ya. Oke, kita beralih ke nomor 15. Berikut ini yang merupakan benua terluas di dunia adalah A. Eropa, B. Asia, C. Afrika, D. Amerika. Jadi ini jawabannya tentu adalah Asia. Di mana benua Asia ini merupakan benua terluas dengan total kurang lebih 44.579.000 km kuadrat atau setara dengan sepertiga luas daratan di dunia. Tingkat kepadatan penduduk benua Asia juga merupakan tertinggi, yaitu kurang lebih 4 miliar 164.252.000 jiwa ya. Alangkah banyaknya ya. Oke, kita beralih ke nomor 16. Benua Asia terdiri atas 6 kawasan, yaitu
A. Asia Barat, Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Selatan. B. Asia Barat Daya, Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Selatan. Yang C adalah Asia Barat, Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur Laut, dan Asia Selatan. Sedangkan yang D adalah Asia Barat Laut, Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Selatan. Saya rasa kalau yang nomor 16 ini mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, kita beralih ke nomor 17. Dataran tinggi terluas dan tertinggi di benua Asia bernama A. Dataran tinggi Tibet, D. Dataran tinggi Anatoli, C. Dataran tinggi Dekkan, D. Dataran tinggi Mongolia. Jadi ini jawabannya adalah dataran tinggi Tibet. Oke, untuk dataran tinggi Tibet ini berada di bagian barat daya Cina dengan ketinggian kurang lebih yaitu 4.875 meter dari permukaan laut ya. Kita beralih ke nomor 18. Berikut ini yang merupakan gunung tertinggi di benua Afrika adalah A. Gunung Mont Blanc, yang B. Gunung Kilimanjaro, yang C. Gunung Himalaya, yang D. Gunung Kosciuszko. Oke, jadi ini jawabannya adalah Gunung Kilimanjaro. Oke, jadi Gunung Kilimanjaro itu adalah gunung tertinggi di Afrika yang berada di daerah Tanzania dengan ketinggian kurang lebih itu 6.010 meter dari permukaan laut. Kita beralih ke nomor 19. Berikut ini yang merupakan salah satu dari kerjasama ekonomi berdasarkan letak geografis adalah A. Kerjasama bilateral, B. Kerjasama multilateral, C. Kerjasama interregional, yang D adalah kerjasama multilateral. Oke, ini jawabannya adalah yang C, yaitu kerjasama interregional. Jadi di sini berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Jadi yang pertama itu adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama ekonomi antar dua negara. Sedangkan kerjasama multilateral itu adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Sedangkan untuk berdasarkan letak geografisnya ini, yang pertama adalah kerjasama interregional itu sama dengan kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan lain. Contohnya adalah Asia dengan Eropa ya. Jadi ini berdasarkan letak geografisnya itu salah satunya bisa dinamakan dengan kerjasama interregional. Sedangkan yang berdasarkan tentang jumlah negaranya itu ini ada bilateral dan multilateral. Jadi di sini yang D itu ini tidak ada ya. Oke, kita beralih ke nomor 20. Suatu kawasan perdagangan bebas di Eropa dikenal dengan sebutan A. EU, B. MEE, C. EEC, D. EFTA. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang EFTA. Nah, jadi EU itu adalah Uni Eropa, adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Berikutnya MEE atau ENC ini ya sama ya, tapi mungkin ada nanti katanya yang saya baca itu ada perubahan nama. Jadi di sini MEE itu atau EEC adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Oke, jadi yang EFTA ini adalah organisasi perdagangan bebas antar 4 negara Eropa. Yang pertama itu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Oke, kita beralih ke nomor 21. Kerjasama dalam bidang ekonomi telah menciptakan kerjasama melalui lembaga atau organisasi internasional. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa organisasi atau lembaga. Adapun tujuan dibentuknya lembaga atau organisasi tersebut adalah A. Saling memberikan bantuan beasiswa, B. Membantu negara yang sedang berkonflik atau mengalami peperangan, yang C. Memudahkan urusan perdagangan internasional yang saling menguntungkan, D. Memperkuat pertahanan dan keamanan negara anggota agar menjadi negara yang diakui di dunia. Jadi jawaban yang C itu adalah memudahkan urusan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Yang namanya juga dalam bidang ekonomi tentu ini berkaitan dia dengan perdagangan. Saya rasa untuk nomor 21 ini juga soalnya udah jelas sekali ya, tinggal teman-teman menganalisisnya saja ya atau menganalisa optionnya saja.
Tapi ini optionnya juga tidak ada yang terlalu mengecohkan ya. Jadi yang tepat itu pasti yang C ya. Oke, kita beralih ke nomor 22. Contoh kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang politik dan keamanan adalah A. Mengadakan perjanjian perdagangan, B. Pelepasan tuntutan kepemilikan atas wilayah Sabah oleh Thailand kepada Malaysia. Berikutnya yang C. Kesepakatan tentang Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas biaya pendidikan. Yang D adalah penyelenggara kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Oke, jadi yang nomor dua-dua ini jawabannya adalah yang D. Dan di sini juga di optionnya itu ya mungkin tidak ada pengecohnya juga karena yang apa namanya yang pertanyaannya ini jelas-jelas yaitu bidang politik dan keamanan ya. Jadi di sini karena penyelenggara kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan ya jelas di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita beralih ke nomor 23. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama pendidikan Indonesia-Jepang adalah A. Program Japan Indonesian Exchange Fulbright. Yang B. Program AMINEP. Yang C. Program Monbukaga Kuso. Yang D adalah program Japanese Fulbright. Oke, jadi jawaban ini adalah yang C, yaitu program Monobukaga Kuso. Oke, di sini AMINEP itu adalah salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pendidikan serta kerjasama khusus untuk orang-orang Papua terkait dengan berdirinya Freeport ya. Berikutnya kita beralih ke nomor 24. Ini hasil pertambangan yang paling banyak terdapat di dunia Asia adalah A. Bauksit, yang B. Tembaga, yang C. Biji besi, yang D adalah minyak bumi ya. Kalau ini udah jelas ya, kalau di Asia itu yang paling banyak tentunya adalah minyak bumi. Oke, daerah sumber minyak bumi terdapat di bagian Asia Barat dan atau Timur Tengah, Asia Tenggara dan Asia Timur. Kita beralih ke nomor 25. Kyrgyzstan dan Turkmenistan merupakan negara yang termasuk dalam wilayah A. Asia Barat, B. Asia Utara, C. Asia Timur, D. Asia Tenggara. Jadi ini jawabannya adalah Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu terdiri dari beberapa negara. Yang pertama adalah Kazakhstan, kemudian Kyrgyzstan, berikutnya adalah Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Ya, jadi ini serba tantan ya. Jadi kayaknya ini udah identik ya istilahnya ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, ya silakan diberi komentar atau kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.